Alkisah pada zaman dahulu, tengah perayaan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ditemani seorang ratu dan memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal akan kecantikannya dan kecerdasannya. Namun, ia terkenal sifat manjanya. Di suatu pagi, di saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia menjatuhkan pintalan benang ke lantai berkali-kali. Ya ampun, lagi-lagi pintalan itu terjatuh. Aku berjanji, jika ada seseorang yang membawakan pintalan tersebut, jika dia seorang perempuan, akan kujadikan dia sebagai saudara perempuanku. Dan jika dia seorang laki-laki, akan kujadikan dia sebagai suamiku. Setelah kata-kata tersebut diikarkan, tiba-tiba datanglah seorang anjing sakti yang bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Mengapa kau mengambilkan pintalan itu? Artinya, seperti suka, aku harus menjalani janjiku dan menjadikannya sebagai suamiku. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia dalam ahli jaga rumah tangga mereka. Di dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan juga tampan. Anak laki-laki tersebut tumbuh berkembang seperti laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki tersebut bernama Sang Kuryang. Tumang pun berpesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahukan bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbi, jangan katakan padanya bahwa akulah ayahnya. Baiklah, aku tidak akan mengatakan itu kepada Beberapa tahun kemudian, Di sini Dayang Sumbi ingin mengajak Sang Kuryang, Tumang dan warga setempat untuk menonton tarian tradisional. Nah, ayo ikut ibu menonton tarian tradisional di daerah tempat kita. Kanu Mahasuci, Muja Brata, Kanu Mahasukma, Numah ulas trumah asih, ulasna di alam nyata, asihna di alam rasa, nurbeng alam, bumi, langit, katut pengesin, mentengken kesucian, sir, budi, ciptalan rasa. Tumraping api, sakiduhing tusa kataginya, sa pamunut ginula, sa panaja, ginukala.
Wano janu dipici intan Jaka sakti mandraguna Sang Kuria Dalam perjalanan tumbuh kembang Sang Kuryang, kesehariannya selalu ditemani oleh Tumang. Yang ia tahu, Tumang hanyalah seekor anjing biasa dan bukanlah ayahnya. Waktu demi waktu senantiasa bergulir, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang yang gagah dan tampan. Suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang. Anakku, Sang Kuryang. Iya, ada apa Ibunda? Ibu ingin sekali makan daging rusa. Pergilah berburu rusa dan ajaklah Tumang untuk bersama. Setibanya Sang Kuryang di hutan, lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya kepada si Tumang. Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang. Tak lama kemudian, Tumang pun sekarat dan akhirnya meninggal. Sesampainya Sang Kuryang di rumah, ia langsung memberikan daging rusa tersebut kepada Dayang Sumbi. Bunda, ini adalah hasil buruanku. Baik Bunda. Beberapa saat setelah makan, Dayang Sumbi pun teringat kepada si Tumang. Oh iya, mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Ya, ada apa Ibunda? Kau tahu itu kenapa ia belum pulang juga ya? Maafkan aku Ibunda, Ibunda telah mati di tangan orang lain. Kau makan daging rusa, melainkan daging Tumang. Apa? Jadi daging yang kalian kau suguhkan itu bukan daging rusa, tapi daging si Tumang. Biasa anak kurang ajar. Pergi kau. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sang Kuryang menggunakan alat yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka cukup parah di bagian kepalanya. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembala seluruh negeri memutuskan kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, ia merasa heran banyak sekali perubahan yang terjadi pada kampungnya. Selanjutnya, dia bertemu ibunya, tetapi mereka tidak saling mengenal. Hai Nona. Baiklah, aku bersedia menjadi istri. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong merapikan kepalanya. Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Alangkah terkejutnya, Dayang Sumbi melihat luka Sang Kuryang terdapat luka yang amat jelas.
Sangkuriang, kenapa di atas kepala aku ada bekas luka? Bekas luka apa ini? Oh, pas luka di kepala ku dulu aku pernah dipukuli oleh ibu adalah pukulan kesayangan. Ya Tuhan, ternyata kau adalah anakku, Sangkuriang. Dayang Sumbi pun semakin bertambah bingung. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin menikahi aku sendiri. Aku akan mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sangkuriang, aku ingin mengatakan sebelumnya bahwa kau adalah kau adalah anak Sangkuriang. Kau jangan berbohong, kau hanya tidak mencintaiku. Rupanya kau mengarang cerita yang tidak dan kita gagal. Yang menceritakan itu benar, kau adalah anakku. Sangkuriang, apakah kau tetap berinspirasi dulu tersebut? Itu cekatku sebulan. Baiklah, aku sedia menjadi seluruh, tapi jangan berbeda syarat. Apa syarat yang kau tentukan? Kau harus membuat sebuah perahu dan lubungan yang syarat-syarat saya tentukan itu sebelum berjalan. Oke, aku akan melaksanakan syarat yang kau tentukan. Baiklah. Ketika pekerjaan Sangkuriang tengah berlangsung, Dayang Sumbi pun menggunakan tipu muslihatnya dengan cara membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi, bertanda fajar telah tiba. Bangun, ada apa? Bantu saya untuk menyingkirkan Sangkuriang agar fajar datang tiba. Sangkuriang pun berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar akan tiba. Namun, Sangkuriang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sangkuriang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Lalu ia merusak bendungan yang ia buat bersama jin-jinnya itu. Dengan amarah yang tak tersalurkan, Sangkuriang pun menendang perahu tersebut hingga terjatuh dalam keadaan terbalik. Perahu tersebut membentuk sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah. Selalu berpikir jernih sebelum bertindak.